Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memperkenalkan diri. Saya Muhammad Asakani. Saya Sirzaid dari kelas 11 F2. Saya Fahri Ramadan dari F5. Saya Nabila Putri dari F3. Saya Nila Ivani Indra dari F5. Saya Nabila Putri dari F3. Beberapa alat dan bahan yang kami gunakan untuk praktikum kami pada hari ini. Nah, untuk langkah pertama, kami menghaluskan nasi. Dan yang kedua, kami menghaluskan tahu. Dan yang ketiga, kami menghaluskan bakwan. Dan tambahkan sedikit air agar lebih cepat halus. Selanjutnya kita menghaluskan bahan yang lain, yaitu ikan. Lalu menghaluskan pisang, putih telur. Setelah semua bahan halus, pindahkan semua bahan-bahan ke atas tisu berdasarkan jenis bahannya masing-masing. Tahap selanjutnya, bahan-bahan yang sudah dihaluskan tadi, yang pertama yaitu telur dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Ikan yang sudah dihaluskan tadi juga dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Pisang yang sudah dihaluskan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya, gorengan yang sudah dihaluskan juga dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Tahu yang sudah dihaluskan juga dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Dan nasi yang sudah dihaluskan tadi juga dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Nasi yang sudah dikunyah juga dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Setelah memasuki semua bahan yang telah dihaluskan ke dalam tabung reaksi, kami menambahkan filling A dan filling B kepada setiap bahan yang kami gunakan. Nah, untuk memasukkannya, kita membutuhkan 5 tetes filling A dan filling B. Untuk memasukkan filling A dan filling B, kita menggunakan pipet tetes seperti di video itu. 5 tetes filling A dan filling B pada roti. Dan 5 tetes filling A dan filling B pada nasi. Dan juga 5 tetes filling A filling B pada ikan. Dan juga 5 tetes filling A filling B pada pisang. Begitupun pada gorengan, juga 5 tetes filling A dan filling B. Nah, setelah kita memasukkan filling A dan filling B kepada semua bahan yang telah kita masukkan ke dalam tabung reaksi tadi, kita harus memanaskannya seperti yang di video. Nah, pemanasan ini kita lakukan untuk kita mengetahui perubahan warna apa yang terjadi setelah kita panaskan semua bahan yang telah kita tambahkan filling A dan filling B tadi. Nah, untuk mengetahui apakah ada kandungan glukosa atau tidak, perubahan warna yang akan terjadi akan berubah warna menjadi merah bata dan hijau. Jika tidak terjadi perubahan warna, berarti tidak ada kandungan glukosa di makanan tersebut. Nah, ini perubahan warna yang terjadi hanya pada makanan goreng, telur rebus, roti, dan juga pisang, nasi yang dikunyah. And protein. Untuk pengujian protein ini, kita masih melakukan step-step yang sama. Seperti bahan makanan yang telah dihaluskan tadi, kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Setelah dimasukkan ke dalam tabung reaksi, tambahkan 2 tetes biuret dan 5 tetes NaOH. Nah, setelah itu kita bisa melakukan pengamatan untuk melihat perubahan warna apa yang terjadi pada makanan yang terteteskan biuret dan NaOH. Makanan yang berubah warna hanya telur rebus, ikan, tahu, dan nasi yang telah dikunyah. Berarti hanya makanan tersebut yang mengandung protein. Pengujian amelium. Untuk pengujian amelium ini kita masih melakukan langkah-langkah yang sama. Kita tidak menggunakan lugol tapi iodin dari betadin. Makanan yang telah kita haluskan tadi kita masukkan juga ke dalam tabung reaksi sama seperti tadi. Nah, setiap makanan yang sudah kita masukkan ke dalam tabung reaksi, kita teteskan 5 tetes iodin. Nah, dengan menggunakan pipet tetes. 5 tetes iodin pada nasi. Dan kita juga melakukan hal yang sama kepada bahan makanan yang lain seperti pisang, telur, ikan, gorengan, tahu. Ada beberapa makanan yang terjadi perubahan warna setelah ditetesi iodium. Nah, yang mengalami perubahan warna yaitu gorengan, nasi yang telah dikunyah, roti, dan pisang. Nah, untuk bahan-bahan yang berubah warna berarti terdapat kandungan amelium di dalam. Pengujian lemak. Untuk pengujian lemak ini mungkin memiliki langkah yang berbeda. Kita hanya perlu meletakkan bahan makanan di atas kertas HVS
Nah, kita bisa lihat perbedaan di atas kertas tersebut. Jika kertas menjadi transparan berarti mengandung lemak. Hasil praktikum. Pembahasan. Kesimpulan.